Mbah? Ah, ah, Astagfirullah. Astagfirullah. Ampun, ya ampun. Astagfirullahaladzim. Ah, Mbah, Astagfirullah. ini asli. Tapi Kok kayak di film-film? iya. Mbah? Hah? Gimana nih? Malah saya gemeter nih ya. Mbah? Assalamualaikum. Punten. Maaf, Mbah. Ntar dulu, dia udah baik. Iya, saya takut. Ntar dulu. Mbah, ngapunten. Kami mohon maaf bila kami mengganggu panjenengan. Kami tadi nggak tahu. Gak nyambung juga. Baik, mungkin memang seperti biasa kita lah yang tidak bisa menyambungkannya. Yuk kita sambungkan dulu antara batin kita dan batin beliau dan batinnya penonton supaya nyambung. Ya, selaraskan dulu, tenang, sadari napasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbah, Mbah. Nggih, alhamdulillah, Mbah. Nggih. Ngapunten, ngapunten. Perkenalkan, Mbah, saya Tarto. Tarto dari Cilacap, Mbah. Nggih. Alhamdulillah saya sakit nyambung kali panjenengan. Jadi begini, Mbah. Mbah sinten asmanipun? Ngapunten. Heeh. Nggih. Nggih. Mbah Surya. Mbah Surya. Jadi beliau julukannya Mbah Surya, tetapi untuk aslinya tidak mau diungkapkan katanya. Baik, Mbah. Kalau begitu Mbah Surya, matur nuwun sangat, terima kasih sudah mau menjawab salam saya, menjawab apa yang kami utarakan. Kebetulan saya bertemu panjenengan, apakah Mbah kiranya bersedia untuk maksudnya ngobrol dengan kami sebentar, Mbah? Nggih. Heeh. Iya, nggih, baik. Katanya boleh, tapi kita harus tenang. Baik, Mbah. Nggih, ngapunten. Begini, Mbah. Kan banyak orang yang bercerita, Mbah, tentang gua di sini bahwa samar-samar lah jadi ceritanya. Kan orang zaman sekarang itu cerita belum benar sudah dikoar-koarkan, disiarkan, diviralkan, gitu maksudnya. Jadi saya sekarang bertemu langsung dengan jenengan. Maksud kami begini, untuk menanyakan tentang adanya makhluk atau orang gitu yang tinggal di sini yang sudah lama tidak pernah mati ya, di dalam gua ini. Nggih. Nggih maksudipun jenengan. Nggih. Begini, maksud kami itu untuk mengkaji apakah itu jenengan manusia ataukah ini jenis makhluk apa gitu, apakah mungkin maksudnya pertapa gitu. Nggih. Nggih. Jenengan itu hanya sedang menjalankan titah tugas. Nah, terus tugasnya ngapa, Mbah? Nggih. Tugasnya memberikan pencerahan bagi orang-orang yang tersesat katanya. Baik, Mbak, alhamdulillah berarti saya tepat bertemu dengan panjenengan, tidak salah lagi. Kalau begitu tolong berikan kami suatu pencerahan, Pak, supaya kami bisa mendapatkan hikmah pelajaran dari apa-apa yang jenengan nanti utarakan. Sudah, Mbak. Kita belum apa, Mbak? Oh, tadi saya di sini tuh melihat orang aneh, terus melihat di sini ada cahaya merah, Mbak. Cahayanya kadang merah, kadang putih, kayak terang gitu.
Heeh. Baik. Nggih. 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 Ini luar biasa teman-teman. Dari apa yang disampaikan beliau ternyata kalau kita mau mendalami, menjiwai, ini sangat bermakna sekali. Jadi jangan melihat sosoknya yang bicara, tapi ilmunya, pengetahuan yang disampaikan dari bahasa perumpamaan atau bahasa kiasan ini, yaitu ketika kita melihat cahaya merah di sini, cahaya merah kadang berubah menjadi putih, itu justru adalah sebuah petunjuk buat kita. Kita pun harus bisa mengaktifkan cahaya itu. Itu ternyata cahaya itu ada dalam diri kita masing-masing. Karena tanpa disadari banyak orang justru memilih standby di kegelapan. Artinya apa? Standby di kegelapan hidup, pikiran yang sumpek, yang selalu keadaan mengeluh, selalu keadaan yang selalu membuat kita sengsara, kita standby di situ. Dan beliau memberikan saran, jangan standby di situ. Jadi aktifkan cahayanya, cahaya ilahi dalam diri kita, kesadaran Tuhan, maka kehidupan kita akan lebih baik. Ya, hidupnya akan nyaman, rezeki pun mudah, dari segala penjuru kita menemukan banyak peluang-peluang. Ketika kita jangan terlalu nyaman, standby di rasa takut, standby di kegelisahan, di kegemblungsungan, di kebencian. Maka janganlah di situ, yuk kita bangkit. Jangan terlalu nyaman di kekhawatiranmu. Itu maksudnya. Jadi bangkit kesadarannya. Jadi tadi disampaikan beliau adalah habislah gelap, terbitlah terang. Yang dimaksud adalah kita harus menerbitkan cahaya dalam diri kita yang selama ini surut ya. Jadi terlalu nyaman dalam kegelapan. Ini adalah sebuah bahasa istilah ya. Berarti langkah yang selanjutnya yang harus kami lakukan bagaimana Mbak tadi Mbak? Harus menerbitkan cahaya dalam diri kita yaitu cahaya kesadaran. Nggih. Oh, berarti orang-orang yang kehidupannya berkembang, semakin naik levelnya itu ketika memahami ini mau mempraktekkan yaitu jangan terlalu nyaman standby di keadaan yang selalu membuat kita mengeluh. Jadi standby di kekhawatiran gitu, harus bangkit dari sini, jadi kita harus nyaman di ketemulah jalan terang ke sana, gitu maksudnya Mbak. Berarti standby di suasana terang. Luar biasa. Heeh. Nggih. Mana? Oh ini. Oh ini tadi nyala. Luar biasa. Heeh. Nggih. Baik, Mbak. Sebentar, Pak, nggih. Nih, kita dikasih kenang-kenangan nih. Tuh, ada cahaya nih. Tuh, kelihatan nggak? Hitam-hitam. Ini merah itu. Oh, merah ya? Tapi merah tuh. Oh iya. Nah, ini nanti dulu, kita tanyakan dulu. Ini maksudnya apa, Mbak? Ini dikasih kenang-kenangan cindera mata dari beliau, tujuannya untuk pengeling-eling di dalam diri kita ini cahaya. Jadi kita harus selalu mengaktifkan cahaya ini supaya terus menyala dan bisa menerangi sesama. Kitalah sumber cahaya itu, ya. Jadi jangan terlalu nyaman dalam kegelapan supaya kita tetap dalam cahaya terang standby di keterangan batin, yaitu meraha sudah sampai, meraha sudah memiliki, meraha sudah tercapai apa yang sudah dicita-citakan, maka kenyataan maka akan terwujud betul-betul. Oh baik Mbah, baik Mbah. Nggih. Berarti ini dibawa. Nggih. Nggih. Nggih, baik. Baik, Mbah. Nggih. Baik. Nggih, kalau begitu, Mbah, kami mohon pamit. Nggih, lepat kula nggih pangapunten, nggih mugi-mugi panjenengan nggih saged selalu memberikan arahan kepada orang-orang yang tersesat pemikirannya sehingga Mbah. Tapi nggak ada ini. Beda. Tapi ini masih ada ini. Tadi dulu. Mungkin harus diambil mungkinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini nih teman-teman. Kecil ya?
kecil. Ini mungkin sebuah mustika ya. Ini untuk pengeling-eling ternyata adalah cahaya dalam diri kita masing-masing. Kita harus bisa mengaktifkan cahaya ini, cahaya kesadaran maksudnya ya, dari pohon jimat. Aktifkan supaya kita jangan terlalu kayemen di situ, supaya kehidupannya betul-betul meningkat. Yuk pulang yuk. Alhamdulillah. Lalu itu tembus kemana ya? Ini mungkin yang dijauhi tembus ke surga mungkin. Tembus ke surga. Tembus ke kebahagiaan hidup. Ya, tuh. Apa kita cek aja yuk. Kayak apa sih ruangannya sih? Takut jadi ini ya, taman tersesat ini ya. Wah, taman surga ini nih. Tuh. Inilah taman kebahagiaan nih, luar biasa. Keren banget ya. Wow. Setirnya. Banyak bunga-bunganya tuh. Iya ya. Wow. Luar biasa. TV. Yuk. Lalu kita balik lagi. Ya balik lagi, ini kan sebuah simbolis. Oh, iya ya. Yuk. Alhamdulillah sahabat semuanya, ini luar biasa nih. Lihatkan dulu nih. Tuh, keren kan? Nah, apa kira-kira jawabannya? Dari perjalanan yang kita alami tadi, kita bisa memetik hikmahnya, yaitu apa? Kita harus bisa menerbitkan cahaya terang dalam diri kita yang selama ini tertutup, terlalu nyaman dalam kegelapan batin, dalam kegelapan pikiran, terlalu nyaman di situ. Kita mau nggak mau harus berani bangkit, memperasangkakan yang indah-indah, supaya kenyataannya betul-betul terwujud. Cahaya diri, cahaya ilahi, hadirkan. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya maksud, dan kalau belum paham silakan dikaji lagi, digali lagi. Dan saya yakin kalian akan menjadi orang-orang sukses, orang-orang makmur, dan terlaksana semua keinginannya. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibar-jibur.